Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah tentang pembelahan sel. Pengertian pembelahan sel, tujuan dari pembelahan sel itu untuk apa. Kemudian yang kedua yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Yang ketiga, kita akan belajar struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Yang keempat, tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Kenapa sih pada wanita ketika memasuki siklus menstruasi, bawaannya marah, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu mempelajari penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kita masuk ke yang pertama yaitu tentang sel. Bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia berasal dari satu sel. Dari satu sel itu akan mengalami pembelahan terus-menerus hingga mencapai jumlah 200 triliun sel. Kemudian sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung membentuk suatu jaringan yang sama akan membentuk suatu organ dan seterusnya. Kalau kita lihat lagi materi yang sebelumnya tentang organisasi kehidupan sel, yang paling terkecil yaitu sel yang sama membentuk jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk suatu organ, kumpulan organ akan membentuk sistem organ, kemudian sistem organ akan membentuk organisme atau individu. Contoh misalnya pada organ tubuh manusia, di situ ada organ mulut, organ kerongkongan, organ lambung, organ usus halus, organ usus besar. Nah, organ tersebut dia akan berkumpul dan memiliki fungsi yang sama membentuk sistem pencernaan, ya. Contoh lain misal organ jantung dan organ organ jantung dan juga organ pembuluh darah, maka dia memiliki fungsi yang sama yaitu membentuk sistem peredaran darah. Nah, apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Contoh misalnya di sini ada gambar yang paling atas, ini misalnya sel induk, satu buah sel induk. Kemudian dia akan membelah menjadi dua sel anakan. Ya, dari sel anak tersebut dia akan membelah lagi secara terus-menerus, yang tadinya menjadi satu sel dan jumlahnya akan menjadi kurang lebih 200 triliun sel. Untuk apa sel membelah? Yang tadinya dari satu sel menjadi 200 triliun sel. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, yang ketiga untuk reproduksi. Kita lihat penjelasannya satu persatu ya. Alasan yang pertama yaitu pertumbuhan. Apa yang disebut dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran makhluk hidup yang sifatnya tidak bisa balik. Contoh misalnya pada gambar di situ ada pertumbuhan manusia, mulai dari bayi, kemudian bayi tumbuh menjadi balita, balita bertumbuh lagi menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Begitupun pada hewan, misal pada ayam, mulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, hingga menjadi ayam dewasa. Begitupun pada tumbuhan, dari mulai biji, kemudian berkecambah, dan akhirnya menjadi tumbuhan dewasa. Intinya bahwa semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Tujuan yang kedua yaitu untuk perbaikan. Contoh yang paling sederhana ketika kita mengalami luka pada kulit, maka sel-sel yang dekat dengan luka tersebut akan terus membelah, ya, mengalami perbaikan kulit. Misalnya pada proses pembekuan darah, maka sel-sel darah akan terus membelah dan membentuk benang-benang fibrin dan untuk menutupi luka tersebut. Dan akhirnya luka tersebut menjadi membaik kembali. Kemudian yang ketiga yaitu untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Nah, proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Di sini ada gambar, ada sel telur, kemudian sel spermatozoid. Ini terjadi pada peristiwa
fertilisasi atau pembuahan. Kita lihat tentang teori sel yang dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Beliau mengatakan bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, yaitu disebut dengan teori omnicellular e cellula. Pembelahan sel, pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini ada dua cara, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Pembelahan mitosis merupakan jenis pembelahan sel yang menghasilkan dua anakan. Sel anakan atau individu baru memiliki karakter genetik yang identik dengan induknya. Identik di sini artinya adalah memiliki susunan genetik yang sama. Lalu jumlah kromosomnya yaitu 2N atau disebut dengan diploid. Jadi sel diploid adalah sel-sel yang jumlah kromosomnya berpasangan atau 2N. Untuk mitosis ini tadi terjadi pada sel somatik. Sel somatik atau sel tubuh ini contoh misalnya pada sel kulit, sel darah, kemudian sel syaraf. Pada pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel kelamin. Fungsinya untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang mempunyai sifat berbeda dengan induknya. Jumlah kromosom dari sel anakan yaitu N atau sel haploid. Apa sel haploid? Yaitu sel-sel yang kromosomnya tidak berpasangan atau hanya setengah, yaitu N. Nah, ini adalah perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kita lihat pada pembelahan mitosis, kesimpulan dari uraian tadi menghasilkan 2 sel anakan, pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Pembelahan mitosis, sel anak identik dengan sel induk, artinya memiliki materi genetik yang sama. Pada pembelahan meiosis, sel anak tidak identik dengan sel induk. Pada pembelahan mitosis, kromosom sel anak sama dengan sel induknya atau bersifat diploid 2N. Sedangkan pembelahan meiosis, kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya atau bersifat haploid atau N. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini adalah reproduksi yang tidak kawin. Contoh misal kalau pada tumbuhan, dia dengan cara cangkok, dengan cara stek, dan sebagainya. Sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual atau secara kawin. Ada 4 fase pada pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pada pembelahan mitosis, pada fase profase, di situ membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut fragmen. Jadi membran intinya sudah rusak sehingga kromosomnya memadat dan menebal. Lalu masuk metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi kromosomnya sudah berada di luar atau di dalam sitoplasma. Ya, dia berada pada bidang pembelahan sel karena di sini nanti dia akan terjadi pembelahan. Kemudian sentrosom dia sudah menuju ke kutub masing-masing. Ada kutub ke sebelah kanan dan kutub sebelah kiri. Kemudian fase yang ketiga yaitu anafase. Kromosom yang berpasangan tadi kemudian berpisah yang disebut dengan kromatid. Jadi kromatid saudara atau yang berpasangan dari setiap pasangan dia akan memisah ke kutub yang berlawanan. Jadi sentrosom yang sebelah kanan dia akan menarik kromatid ke sebelah kanan, sentrosom yang sebelah kiri dia akan menarik kromatid ke sebelah kiri. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Lalu pada fase terakhir yaitu telofase, membran inti mulai kembali bergabung. Lalu kromosom mulai kembali merenggang.
Kita lihat pada fase pembelahan meiosis. Intinya sama, ada 4 fase ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya di sini ada 2 tahap ya, ada profase 1, metafase 1, dan seterusnya. Pada profase 1 hampir sama dengan pembelahan meiosis ya, bahwa membran sel mulai rusak, kemudian dia akan mulai pergi ke kutub pada bidang pembelahan. Pada metafase 1 dia berada pada bidang pembelahan, kemudian sentrosom berada di bidang-bidang kutubnya masing-masing. Kemudian pada anafase 1 kromosom atau kromatid akan memisah. Sentrosom yang sebelah kanan akan menarik kromatid ke sebelah kanan, sentrosom yang sebelah kiri akan menarik kromatid ke sebelah kiri. Pada fase telofase 1 akan terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi 2. Nah, pada fase berikutnya, babak yang kedua, ada yang disebut dengan profase 2. Ya, prosesnya hampir sama. Sel anakan yang bersifat haploid ya, membran selnya rusak. Kemudian metafase 1 sama, ini kromosomnya berada pada bidang pembelahan. Ini ada 2 sel ya masing-masing, karena tadi sudah membelah di sini selnya. Kemudian pada anafase 2 kromatidnya akan berpisah menuju ke kutub masing-masing ya, menuju ke sentrosom di kutub masing-masing. Kemudian sel anakan yang bersifat haploid, selnya maka akan membelah kembali menjadi 4. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah melihat video. Thank you.